Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa yang ada pagi hari ini, Kamis 19 Februari 2026, dalam topik Sulut Bicara. Ini akan mengangkat dialog masa prapaskah, arti pertobatan dan pembaruan iman, di mana kami akan menghadirkan lewat Zoom bersama Pastor Rein Saneba. Beliau adalah pastor paroki Santo Yosep, Kelurahan Soronsong, Kota Tomohon. Pastor melalui Zoom saat ini sudah hadir. Kami sapa Pastor. Salve, Pastor Rein Saneba. Alve, selamat pagi Pak Meki dan para pendengar RRI yang terkasih. Ya, terima kasih Pak Pastor sudah meluangkan waktu untuk berdialog. Dan masyarakat saat ini, terlebih juga umat Katolik, menyambut Prapaskah. Tentu masuk dalam Prapaskah ini ada tahap-tahap yang harus dilakukan khususnya umat Katolik. Nah, mungkin Pak Pastor sendiri bisa menyebutkan atau menyampaikan dalam proses Prapaskah yang tujuannya sampai di Paskah nanti, khususnya umat Kristen terlebih Katolik, apa yang dia harus lakukan dan apa yang gereja lakukan saat masuk di Prapaskah ini, Pastor. Silakan. Oke, pendengar dan para sahabat sekalian, Gereja Katolik sejak kemarin hari Rabu Iya. sampai Sabtu Suci, selama 40 hari ke depan, Gereja Katolik menjalani masa Prapaskah yang kemarin sudah diawali dengan perayaan Hari Rabu Abu Iya. yang ditandai secara simbolik liturgis lewat pemberkatan dan penerimaan abu pada dahi umat Katolik dengan seruan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau rumusan lain, ingatlah wahai manusia, engkau berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Hal ini mengingatkan dan mewajibkan umat Katolik untuk sungguh-sungguh menyadari akan kerapuhan dirinya dan percaya pada kerahiman Tuhan, sehingga umat diminta untuk melakukan pertama-tama tindakan pertobatan. Iya. Apa itu pertobatan menurut umat Katolik? Bahasa kitab Yoel, koyakan hatimu dan jangan cuma pakaianmu. Dan itu dinyatakan dengan pembaharuan diri sendiri. Iya, iya. Dan pembaharuan diri sendiri ini dilaksanakan dengan perbaikan diri. Kalau kita berdosa, kita sendiri harus bertobat. Bertobat berarti meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan salah dan sia-sia dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan kehidupan, kembali ke rangkulan belas kasih Allah untuk dibaharui dan diberikan kesempatan untuk hidup baru, yakni hidup dalam kebaikan dan cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pertobatan. Pertobatan yang dilaksanakan pertama-tama oleh diri sendiri, kemudian pertobatan dalam kelompok seperti keluarga, wilayah rohani, kelompok kategorial, dan paroki, dan pertobatan di tengah masyarakat. Kita diharapkan melaksanakan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Pertobatan ini kemudian menyata lewat tindakan solidaritas. Tindakan solidaritas ini yang kita biasa katakan dengan karya amal kasih. Karena itu dalam Gereja Katolik, di samping ada pertobatan, juga ada wujud nyata pertobatan, yakni ada gerakan-gerakan solidaritas. Dan gerakan-gerakan solidaritas itu wujud nyatanya ada aksi puasa pembangunan. Dan di paroki saya, aksi puasa pembangunan itu juga dibuat lewat gerakan mengumpulkan dana APP yang mudah-mudahan dijalankan mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Paroki saya ada kotak APP. Artinya apa? Dari tindakan pertobatan itu kita wujud nyatakan lewat berpuasa dan bermati raga,
Dan puasa dan mati raga itu kita simbolkan lewat derma, yang kita katakan aksi puasa pembangunan lewat uang APP yang dikumpulkan mulai hari ini dan akan dikumpulkan di paroki pada Jumat Agung. Itu solidaritas. Dan dari solidaritas ini berbuah lagi dengan tindakan pemberdayaan. Kita melakukan pemberdayaan, baik pemberdayaan dari diri sendiri, pemberdayaan kelompok, sehingga setelah puasa ini dilaksanakan, kita memang melihat ada sesuatu hal baru yang dialami dan disaksikan oleh, bukan hanya oleh kita sendiri, tapi juga oleh orang lain yang melihat tindakan pembaruan dan perbaikan diri kita. Oke. Nah, inilah yang hendaknya dipraktekkan mulai hari Rabu Abu kemarin sampai menjelang Sabtu Suci. Sabtu Suci, ya. Pastor, Itu ini Pak Weki. hari Rabu Abu ini bukan hanya dilaksanakan bagi orang Katolik Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, tapi ini dunia yang melakukan hal seperti ini. Nah, banyak juga yang ingin bertanya, Pastor, abu yang ditaruh di dahi itu terbuat dari apa atau dari mana datangnya barang tersebut dan untuk apa ditandai di dahi kita itu setiap hari Rabu Abu itu, kalau mulai dari Rabu Abu, Pastor? Abu yang ditandakan pada masing-masing umat yang masuk misa pada hari Rabu Abu itu dibuat dari pembakaran daun-daun palma yang pada Minggu Palma tahun lalu dibagikan kepada sisanya. Sisa daun palma yang sudah kering, yang dibagikan pada Minggu Palma tahun lalu, dikumpulkan dari rumah-rumah umat, dibawa ke gereja dan dibakar dalam satu upacara sederhana. Daun-daun palma yang dibakar itu, abunya itu yang kemudian dibawa pada waktu Rabu Abu untuk diberkati oleh imam. Kemudian itu dioleskan pada dahi masing-masing umat yang menghadiri perayaan misa. Apa artinya abu? Abu adalah partikel paling kecil dari dari kekuatan dunia, partikel paling kecil yang tidak kelihatan, tapi ketika dia digabung-gabungkan akan terasa. Artinya apa? Abu adalah pertanda bahwa kita ini manusia sangat rapuh dan tidak berdaya. Abu menandakan bahwa kedosaan kita di mata Tuhan akan membawa kematian dan kehancuran. Tapi oleh rahmat belas kasihan, Tuhan membuat kita menjadi manusia baru. Jadi abu yang ditandakan pada dahi kita merupakan sebuah komitmen pertobatan sungguh-sungguh untuk kembali kepada rangkulan belas kasih Allah yang kita yakini akan mengampuni kita dan akan memberikan kesempatan baru untuk hidup baik dan benar di matanya. Pastor, itu melakukan dari tanda dari Rabu Abu itu ke 40 hari ke depan. Tentu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Katolik selama 40 hari ini untuk menanti saatnya Prapaskah. Itu ada wajib dan harus. Sampai kemarin juga Bapak Uskup memberikan himbauan, ajakan kepada umat Katolik, khususnya di Keuskupan Manado. Tentu saya kira juga keseluruhan itu hal yang sama. Mungkin bisa disampaikan yang dimaksud dengan kewajiban yang wajib. Wajib itu berarti harus itu kepada umat Katolik ini. Silakan, Pastor. Kewajiban yang dibuat itu wajib pantang dan puasa. Wajib pantang dan puasa pada hari Rabu kemarin dan nanti hari Jumat Agung. Apa wajib pantang dan puasa? Puasa adalah makan kenyang 1 kali dalam sehari. Itu puasa. Yang wajib berpuasa adalah umur 18 tahun sampai 60 tahun. Itu makan kenyang dalam 1 hari saja. Itu wajib dibuat oleh seluruh umat Katolik. Dan hasil puasa itu, jadi ada dana, kan kita tiap hari kan ada operasional makan minum kan?
dari dana dari puasa, hasil puasa itu yang nanti akan diberikan dalam wujud solidaritas. Oke. Itu wajib puasa pada hari hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan wajib pantang, pantang adalah mengurangi makan daging, makanan-makanan mewah menurut ukuran dan adat istiadat setempat pada setiap hari Jumat. Jumat Agung dan Rabu Abu itu wajib. Iya. Sementara hari Jumat dan Rabu yang lainnya itu menurut kerelaan dan kemampuan dibuat oleh semua umat Katolik. Ini tidak berlaku kepada orang yang kurang sehat, orang sakit ya. Oh, kalau orang-orang sehat dan kurang sakit itu hanya dianjurkan. Kalau mampu silakan. Iya. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Yang penting itu ada koyakan hati, pertobatan batin, tidak terikat dan melekat pada kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti makan minum. Tapi makanan yang kita berikan itu, yang kita nikmati itu menjadi sebuah keyakinan bahwa itu dari Allah, sehingga kita harus kembalikan kepada Allah dalam wujud solidaritas sosial yang nanti akan nyatakan lewat derma APP atau kotak APP yang ada di paroki kami. Nah, yang wajib pantang itu umur 14 tahun ke atas. Wajib pantang 14 tahun ke atas. Jadi anak-anak usia SMP itu diharapkan sudah wajib pantang. Wajib pantang itu mengurangi makanan mewah dan makanan-makanan yang biasa kita ya, bahasa orang Manado, cemilan camu-camu, itu dikurangi. Itu pantang juga di dalam pada masa ini juga pantang untuk mengurangi waktu, misalnya bermedia sosial yang ya tidak beraturan. Biasanya 5 jam. Kalau bisa dikurangi. Maksudnya itu media sosial yang tidak beraturan, akhirnya orang sudah tergantung pada media. Padahal media itu hanya sarana komunikasi untuk semakin membuat kita menjadi manusia yang komunikatif dan saling memberdayakan. Termasuk juga pikiran-pikiran buruk itu, ini, Pastor. Termasuk juga pikiran-pikiran buruk, kurangi pikiran-pikiran buruk. Hate speech, hoax itu kita kurang, kita hendaknya itu waspada orang-orang Katolik. Jangan begitu. Media sosial sebagai sarana pewartaan kabar gembira lewat apapun yang Tuhan percaya untuk kita jalankan. Saya kira itu. Iya. Oke, Pastor, di sini juga kan ada hal-hal yang konkret. Mungkin dapat dilakukan umat seperti apa ini? Yang termasuk konkret ini apa? Lebih kehati-hatian atau kepastian yang dimaksud dengan hal-hal yang konkret ini, Pastor? Hal-hal konkret yang bisa dibuat oleh umat, ya. Sebelumnya saya harus mengatakan bahwa di dalam Gereja Keuskupan Manado ada 5 pekan yang kita jalani untuk berpuasa. Dan setiap pekan kita diarahkan untuk melakukan refleksi, kemudian ada aksi nyata. Jadi aksi nyata pertama-tama di dalam rumah, pertobatan dalam keluarga apa. Jadi misalnya di dalam keluarga kita menghargai itu kebersamaan. Misalnya dalam satu hari bebas HP 1 jam, dan bapak ibu orang tua anak duduk bersama di ruang rekreasi dan saling menyapa secara personal, lepas dari handphone itu. Bahwa kita memang butuh gadget, tapi gadget jangan menjauhkan kita sebagai satu keluarga yang harus punya relasi harmoni dan personal satu sama lain. Makan bersama bebas gadget. Atau satu, dalam masa-masa prapaskah ini kita ada komitmen untuk berdoa bersama. Bangun pagi, bapak, ibu, orang tua, anak kumpul ke dalam keluarga, ada altar kecil di rumah dan berdoa dan saling mendoakan. Itu komitmen-komitmen nyata yang harus dibuat di tengah keluarga. Kemudian sesudah itu komitmen nyata sebagai kelompok umat yang disebut wilayah rohani. Apa? Ada aksi nyata bahwa wilayah rohani untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar dan kurang mampu, apalagi anak-anak difabel. Kita ada gerakan untuk dari kita punya hasil puasa, kita kumpul untuk memberikan bantuan kepada anak-anak miskin dan terlantar, apalagi yang hampir putus sekolah, untuk diberikan sumbangan solidaritas juga kepada mereka yang difabel. Itu antar di dalam wilayah rohani atau kelompok umat. Ada juga
wilayah rohani bersama umat beriman lain. Ada gerakan-gerakan merawat bumi, merawat alam, misalnya kebersihan lingkungan, halaman sekitar, halaman di lingkungan kita bersama-sama untuk melakukan aksi nyata sebagai tindakan pertobatan. Kita juga menjaga harmoni dengan umat beriman lain, seperti menjaga fasilitas umum, tidak merusak, membuang sampah Iya, pada iya. tempatnya. Ya, Itu diingatkan dalam setiap perjumpaan dalam rangka masa puasa ini. Dilakukan itu dengan efektif dan ada dia punya nilai wajib secara rohani untuk diingatkan kepada umat untuk melakukan itu ya. sepanjang masa puasa ini. Seperti yang kita lihat Pastor di paroki Pastor di Sorongsong sana, kita lihat ada taman garden yang dilakukan Pastor Rain di sana yang sudah semakin luas. Mungkin bisa ceritakan sedikit dengan Ya, keberadaan garden atau tempat untuk tumbuh-tumbuhan ini seperti apa dan menciptakan apa di situ, Pastor? ya. Jadi di paroki saya itu ada yang disebut Yosef Garden Joseph lahan Garden. misi Iya, berluasan 2 hektar. Kita kelola itu dengan mengganti tanaman-tanaman pohon cempaka dengan tanaman alpukat. iya, iya, Alpukat yang sedang tumbuh dan berkembang. So, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan dia akan berbuah untuk menjadi manfaat bagi umat umat. paroki secara keseluruhan. Iya, Dalam rangka itu, sebagai apalagi pada masa puasa ini, setiap Senin ada gerakan kerja bakti umat sebagai wujud nyata kebersamaan kami mengelola itu, merawat itu. Di samping merawat buah-buah alpukat, pohon-pohon alpukat yang sedang tumbuh dan berkembang, memanfaatkan lahan yang lain untuk tindakan-tindakan pemberdayaan. Di tempat itu ada greenhouse dari kaum ibu Katolik untuk mereka bersama-sama mengelola lahan yang ada di dalam untuk mereka pakai dalam rangka pemberdayaan kelompok umat. Juga ada juga lahan latihan rohani bagi umat, iya, karena mudah-mudahan pada Jumat Agung nanti ada stasi Jalan Salib yang sudah akan diberkati. iya. Sambil ada tempat latihan fisik untuk umat agar memiliki kesehatan tubuh, karena kita percaya mensana in corpore sano, bahwa umat yang datang di tempat itu bisa berjalan sambil melatih fisiknya agar dari fisik yang baik ada juga mental yang sehat untuk membangun kebersamaan kita sebagai umat paroki yang mudah-mudahan boleh menjadi berkat di tengah gereja dan Iya, masyarakat. tentu Dan kami dengan sedang membuat itu. dengan tentu adanya lokasi atau lahan yang dimiliki oleh pastor atau umat di wilayah gereja Santo Yosef Soronsong ini tentu tidak seperti dengan paroki-paroki lain yang hanya memiliki lahan dan gereja tentu tidak memiliki lahan untuk berkebun dan untuk mengajak umat bersama-sama saling melakukan aktivitas kebun. Tentu kan Ya, umat saling bertemu melakukan ya, komunikasi secara langsung ini, Pastor. iya. Ini sesuatu hal yang indah. Setiap Senin itu seperti bagi umat saya bukan pekerjaan tapi sebagai rekreasi yang Rekreasi. mendatangkan rekreasi yang mereka berkeringat, berjumpa, tapi juga perjumpaan itu ada maknanya karena lahan itu semakin indah, semakin Oke. bersih dan mereka merasa memiliki. Dan ini juga menjadi pesan dari Bapak Uskup sejak 3 tahun lalu menanggapi COVID-19, maka Bapak Uskup mengajak seluruh umatnya untuk mengelola lahan-lahan tidur agar boleh menjadi lahan berkat bagi umat. Dan kami 3 tahun terakhir ini sungguh-sungguh berupaya untuk mengelola lahan ini agar boleh menjadi lahan yang produktif untuk umat dan mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi umat sendiri untuk berdaya guna di hari-hari kemudian. Oke, tentu dengan hadirnya lahan tersebut bagian dari pertobatan dan pembaruan iman ini di lokasi Pak Pastor Betul ini. sekali. Ya, Oke, Pastor, ya, kita kembali ke secara liturgi juga di umat Katolik ini. Nah, kita lihat kalau acara dari 4 kegiatan dari masa Prapaskah, itu ornamen-ornamen yang ada di altar itu ditiadakan, dihilangkan, bahkan juga patung salib itu ditutup menggunakan kain ungu. Itu maksud dan tujuan mungkin bisa disampaikan oleh ya. Pastor, silakan.
Oke. Memang ketika memasuki masa Prapaskah, warna liturgi berubah Iya, dari yang hijau menjadi ungu. ungu. Ungu merupakan tanda pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh kembali ke jalan benar, jalan belas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu juga menyata lewat tata kelola liturgi Iya. suci di setiap gereja. Pertama-tama, gereja itu di altar itu dia tidak meriah, Hmm, tetapi sederhana, tetapi anggun. Bunga-bunga dibuat seadanya, bukan iya. seperti Seperti pesta iya, atau hari Minggu hari biasa. Minggu biasa. Bunga-bunga itu disesuaikan. Nanti juga altarnya juga berubah menjadi warna ungu. Jadi Mm-mm. ada ciri khas warna ungu. Salib akan ditutup pada Minggu Prapaskah keempat. Sebagai wujud ketika Minggu Prapaskah keempat kita sudah berfokus pada Yesus yang sungguh-sungguh melakukan tindakan penyelamatan Iya. kepada manusia dengan menyerahkan diri seutuh-utuhnya, bahkan memberikan darah dan air menjadi tebusan bagi kita. Mm. Itu yang menjadi tanda. Lagu-lagu juga disesuaikan. Lagu-lagu itu bernuansa pertobatan, bernuansa keprihatinan, Iya. bernuansa ajakan untuk pembaharuan diri. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat itu berfokus pada diri kita masing-masing. Sehingga lagu-lagu yang kita pakai dan pilih itu mengajak kepada pertobatan pribadi dan bersama. Kemudian Oke. minggu keempat kelima sudah berfokus pada Yesus yang mengucurkan darah dan nyawanya untuk tebusan kita. Sehingga mudah-mudahan teman-teman seksi liturgi atau bidang liturgi di paroki dan wilayah rohani pintar-pintar memilih lagu-lagu yang tersedia entah di mana bakti atau puji syukur supaya sungguh-sungguh Iya, 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 iya. mempersiapkan itu Tidak ada sebagai tanda tidak ada pertobatan. lagu-lagu riang-riang ya Ya, betul saat sekali itu. ya. Nah, Jadi masih lagu keprihatinan dan keprihatinan. pertobatan. Oke, nah Pastor, mungkin juga ada larangan yang kita dengar kalau di masa Prapaskah ini tidak ada pernikahan atau pemberkatan pernikahan ini, Pak. Betul, Pastor? Ya, itu betul, betul sekali. Iya, Dianjurkan supaya tidak ada pemberkatan perkawinan perkawinan. dan penerimaan sakramen-sakramen yang mengundang dan mendorong kita untuk berpesta pora. Hmm, Nah, itu dianjurkan supaya itu sekurang-kurangnya ditunda untuk ditunda. kemudian nanti Hmm. pada hari-hari Jadi Paskah. kelihatan sekali Pastore kalau umpama pas kita lewat di salah satu aula mungkin ada pernikahan, di situ sudah pasti bukan orang Katolik yang menikah pada hari itu ya, Ya, Pastor. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Iya, seperti itu. Mungkin orang kan bisa langsung melihat kalau di Iya, zaman masa Prapaskah melihat ada pesta, tentu mereka sudah pikir oh bukan Katolik itu. Orang ya, hanya Kristen. itu mudah-mudahan. Oke. Ya, Iya, nah saya juga menganjurkan di paroki saya untuk permandian pemberkatan nikah nanti sesudah masa sesudah Prapaskah. masa Ya, Prapaskah. sesudah masa Prapaskah. Oke. Nah, Kecuali ada hal-hal darurat. Kalau hal darurat kan itu kan lain ceritanya. hal darurat Itu. seperti apa biar supaya umat tahu? Seperti Kalau hal contoh, darurat misalnya orang pernikahan dalam kondisi sakit oh berat, sakit. itu kan bisa sakit berat atau oh ya semua dalam kondisi orang sakit berat atau memang hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Tawar-tawar, ya. Atau Tawar-tawar. mungkin Tapi kalau masih salah bisa satu calon direncanakan akan kan direncanakan dengan baik. atau mungkin salah satu calon akan mengikuti satu kegiatan di luar negeri Ya, umpamanya misalnya begitu. misalnya seperti itu ya. Ya. Tidak betul. Tapi Oke. itu bukan alasan pembenaran untuk menyamaratakan semua persiapan-persiapan perkawinan Oh iya, iya, atau iya. penerimaan sakramen lain. Oke. Gitu. Nah, Ya. Pastor, kalau kita sudah menjalankan sampai saat pada setelah masa Prapaskah, kita akan masukkan di Kamis Putih ya, Pastor. Nah, Jadi kita minggu kelima kita ah, sudah akhirnya memasuki Pekan Suci. Dalam ya, gereja Katolik disebut Pekan Suci. Pekan Suci diawali dengan Minggu Palma. Minggu Palma. Minggu Palma itu di mana kita memperingati Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai Yerusalem. raja. Iya, iya. Itu. Karena itu pada Minggu Palma ada upacara yang sedikit meriah karena Hmm, kita mengenangkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem ya. dengan simbolisasi ada perarakan, pemberkatan daun-daun palma. Itu ada seruan Hosana,
putra Daud itu. Iya, iya, Itu iya. mengawali pekan Mengawali suci. pekan suci ya. Ya, Ya, baru kemudian masuk kita masuk pada Kamis Kamis Putih. Putih. Hari Kamis itu kita mengenangkan sengsara Tuhan, mengenangkan Yesus yang melakukan perjamuan terakhir. Iya. Perjamuan Kamis Putih itu kita mengenangkan Yesus yang merayakan perjamuan terakhir bersama para muridnya sambil memberikan teladan untuk mengasihi tanpa batas. Iya, di Nah, itu situ disebut juga ada Kamis prosesi Putih. pembasuhan kaki, Pastor. Ya, ada juga perayaan, ada simbol pembasuhan Simbol kaki, pembasuhan kaki. bahwa kita diharapkan seperti Yesus sebagai pemimpin dan guru, tetapi rela melayani sebagai seorang hamba. Maka pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menghamba, pemimpin yang memberikan kasih, yang menghidupkan kepada yang dilayani. Iya. Itu kita belajar dari hari Kamis Putih. Oke. Dan Ya. Kamis, ya. Pastor, sebelum kita akan masuk ke Jumat Agung, sebelumnya kita mau tanya ini. Banyak juga orang yang bertanya, kenapa hari kelahiran Yesus itu jatuh pada tanggal 25 Desember dan tidak pernah lari ke bulan lain atau ke tanggal yang lain. Sedangkan setiap perayaan Paskah itu dia bisa bergeser, tapi tetap di hari Minggu, dia bisa bergeser di bulan apa, dia bisa bergeser, dan begitu juga kematian itu tetap di hari Jumat meskipun dia bergeser di bulan. Nah, kenapa begitu? Apakah dia Katolik memiliki kalender sendiri atau memiliki kalender Masehi, Pastor, atau bagaimana? Ya, itu semua ditetapkan lewat rapat dari Dewan Liturgi Vatikan yang kemudian setiap tahun diberikan kepada seluruh gereja yang ada di dunia. Untuk 25 Desember itu memang sudah jadi tradisi. Bahwa tanggal 25 Desember itu sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan dan refleksi para bapak gereja bahwa memang 25 Desember itu Yesus dirayakan kelahirannya. Sementara untuk perayaan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu dihitung berdasarkan perjalanan waktu yang dari tahun ke tahun dilihat oleh para bapak gereja, khususnya yang bertanggung jawab untuk liturgi kudus. Dan memang bergeser sesuai dengan tahun kabisat yang ada pada kita. Nah, itu. Tetapi tetap Jumat Agung tetap hari Jumat, Kamis Putih tetap hari Kamis. Sementara hari Minggu itu tetap hari Minggu. Biarpun masanya itu beda tanggal. Ini kita beda tanggal. Dan itu tidak bagi kita bukan sesuatu hal yang mengganggu. Dan kita tetap terbiasa untuk hal-hal tersebut. Intinya apa? Intinya kita menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan harus menuju kepada Tuhan sumber segala kesempurnaan. Yang pada hari Kamis Putih kita diajarkan untuk mengasihi tanpa batas. Dan nanti pada Jumat Agung kasih tanpa batas itu rela memberikan nyawa. Dan karena itu pada hari Sabtu Suci kita mendapatkan pahala kemuliaan, pahala kebangkitan. Itulah keyakinan yang kita sungguh-sungguh hayati dari waktu ke waktu. Betul. Itu, jadi ya kita gunakan saat ini kalender yang kita gunakan sekarang ya, karena mengikuti kita. Oke, Pastor, kita break dulu sejenak untuk kita dengar ada pesan-pesan dari studio agar untuk diketahui juga oleh para pendengar, pemirsa yang mengikuti siaran ini. Kita break dulu, Pastor. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Astaga, bukan main. Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar bang ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Ya, masih bersama kami di dialog Sulut Bicara bersama Pastor Rein Saneba, di mana masa prapaskah, arti pertobatan dan pembaruan iman. Dan para pendengar, penonton juga yang mengikuti siaran kami bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui layanan telepon atau SMS dan WA di nomor 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Kami membuka juga line telepon di 0821 9583 5080. Siapa mungkin pendengar yang ingin bertanya langsung makna dari masa prapaskah, yaitu arti pertobatan dan pembaruan iman. Kami akan lanjut berbincang bersama Pastor Paroki Santo Yosef Soronsong, Kelurahan Soronsong, Kota Tomohon, Pastor Rein Saneba. Ya, oke, Pak Pastor. Nah, tadi sudah sampai di Kamis Putih. Nah, sekarang untuk memasuk di Jumat Agung, istilahnya Jumat Agung ini dia. Prosesinya umat Katolik itu berawal dari jam berapa sampai jam berapa untuk Jumat Agung sendiri, Pastor? Silakan. Oke, saya hanya mengingatkan pada Jumat Agung juga itu kewajiban pantang dan puasa yang sungguh-sungguh. Iya. Sebagai tanda solidaritas kita kepada Yesus yang sudah siap menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kita semua. Biasanya dalam praktek di masing-masing di semua paroki di Keuskupan Manado, biasa pagi hari itu sudah ada jalan salib. Jalan salib pagi salib. itu. Dimulai Jalan dari salib jam berapa pagi, itu, Pastor? Ya, biasanya orang tergantung situasi dan kondisi wilayah masing-masing ya. Ya, wilayah masing-masing. Ya. Tapi di bawah jam 12. Itu. Ada yang mulai jam 12 berpuncak pada jam 3. Karena jam 3 kan sudah mengenangkan sengsara Tuhan. Iya. Diawali dengan ibadat sabda yang berpuncak pada kisah sengsara Tuhan. Kemudian komuni kudus dan penangisan sengsara Tuhan, penghormatan salib, komuni kudus, dan selesai. Iya. Itu Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu memang sunyi dan hening. Kita memang
berempati dengan Tuhan Yesus yang Ya. memang sungguh-sungguh memberikan nyawanya untuk tebusan kita. Kasih tiada batas menyata lewat pemberian diri tanpa pamrih untuk datangnya tebusan bagi kita. Dan ini kita belajar seperti itu. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memang mau mengosongkan diri, kenosis, mau mengosongkan diri bahkan menyerahkan nyawanya supaya ada tebusan dan keselamatan bagi orang. Ya. Nah, itu yang ada pada Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan itu dipraktikkan, diperlihatkan dalam peristiwa Jumat Agung itu. Oke, Ya. Pastor, di dalam prosesi Jumat Agung itu ada mereka yang datang menghormati ya. Ada yang datang Ya. menghormati itu lewat cium kaki, ada yang sujud dan itu menghormati bukan menyembah. Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak Pastor. Ya. Jadi simbol salib yang berkorpus yang sebelum dihormati itu ada proklamasi, lihat kayu salib tempat penyelamat dunia. Nah, itu kan. Lalu umat menjawab, marilah kita sembahkan sampai 3 kali. Sesudah itu ada penghormatan, bukan penyembahan. Penghormatan beda dengan penyembahan. Penyembahan berarti kita sembah kayu dan korpus, tapi penghormatan kita melihat lebih dalam apa yang direpresentasi oleh kayu dan korpus yang ada pada salib itu. Jadi itu penghormatan itu ada. Ini kata iman, kata performatif, di mana bukan hanya kata-kata biasa, tapi kata-kata suci, kata-kata rohani yang hendaknya melampaui mata fisik kita. Mata fisik kita melampaui sehingga kita beriman bahwa yang saya hormati adalah Yesus yang tergantung di salib, yang memberikan penyelamatan kepada saya. Maka saya hormat, entah hormat melalui cium kaki yang ada di korpus, atau hanya tunduk karena peristiwa COVID-19. Kita tunduk dengan santun. Itu merupakan sebuah ekspresi empatik bagi orang beriman untuk sehati sepenanggungan dengan Yesus yang sengsara dan wafat. Itu bagi saya yang harus ingat. Akhir-akhir ini juga kalau dulu saya masih kecil sampai remaja sering melihat kolosal. Yang drama ya. Jadi diawali di Jalan Salib Jumat Agung itu diawali dengan perjalanan jalan salib sampai tibanya di penantian itu ada kolosalnya itu sampai ada yang benar-benar ditusuk, dipukul. Nah, ini sekarang sudah tidak kelihatan, mungkin apa karena Covid kemarin sampai itu terhenti atau memang dari masing-masing gereja sudah memang dihentikan, diperintahkan, diberhentikan atau bagaimana itu, Pastor? Ya. Tidak diperintahkan berhenti, tapi itu hanya drama yang diharapkan membantu umat Allah dalam penciptaan dan pembangkitan iman yang memang harus berpusat pada Tuhan Yesus, bukan berpusat pada seni. Itu hanya sarana untuk orang dihantar lebih sampai cepat pada, kenal ya, lebih cepat ingat. Ya, lebih karena cepat melihat kenal langsung karena kan ada peristiwanya. nuansanya. Iya, peristiwanya. Ya, itu. Kita cuma dibantu untuk sampai kepada iman akan Yesus yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk tebusan bagi kita. Sehingga daripadanya ada satu gerakan baru dari umat yang menonton untuk bersikap seperti apa. Itu bukan hanya menonton sebenarnya. Itu kan menjadi representasi liturgi untuk umat dihantar sampai pada Yesus dan akhirnya dibawa pada sebuah gerakan pembaharuan iman dan hidup untuk memang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan itu yang hendaknya menjadi tujuan dari drama-drama kolosal yang dibuat itu. Saya 3 tahun terakhir ini berjalan dari Tondango, Lahendong, Sarongsong sampai Pangolombian. Tapi tahun ini kita akan berpusat di Joseph Garden karena baru ada stasi Jalan Salib yang baru. Iya. Itu. Ini juga ada salam juga dari rekan dari YouTube ini Pak Jack. Ini selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, memang juga bersamaan, dan juga selamat memasuki masa prapaskah bagi umat Katolik dan Kristiani. Ini dari Pak Jack menyampaikan salam juga kepada Pastor, karena memang juga
hari ini Ya. dari kemarin juga Iya, iya. umat Muslim juga Kemarin. menjalankan Ini luar puasa biasa. ini. Ini. Tapi mereka hanya 30 hari, kami 40 hari, Katolik 40 hari. Nah, mungkin ada sapaan juga dari Bapak Ya, Pastor ini terima karena bersamaan kasih. sekali. Ya, Dan kemarin ya, juga ini- umat Tionghoa Konghucu juga melaksanakan hari Ya. raya Tahun Baru Cina ini, Ya. Pastor. Silakan, mungkin Ya, ada ya. kesempatan baik sekali Oke. nih. Nah, terima kasih. Dalam satu pekan yang kita renungkan adalah berjalan bersama umat beragama lain. Iya. Dan gereja Katolik punya kewajiban untuk membangun harmoni dan kerjasama yang menghidupkan antar sesama manusia Ini, tanpa Pastor. mengenal. Ya, ini ada lagi satu, kita baca dulu biar supaya sekaligus Pak Pastor menyampaikan. Ya. Ini dari Abdul, tinggal di Kelurahan Singkil. Beliau menyebutkan salam toleransi Sulawesi Utara, daerah kita tetap aman kondusif karena saudara-saudari Muslim menjalankan puasa dan berdampingan dengan umat Katolik Kristiani yang memasuki masa prapaskah. Ini dari Abdul di Kelurahan Singkil, Manado. Silakan Pastor, dilanjut. Oke, terima kasih semua. Jadi gereja juga mengajarkan untuk hidup berjalan bersama dengan umat beriman lain Ya. dalam harmoni dan semangat pemberdayaan satu sama lain. Oke. Dan kita punya tugas untuk membangun kemanusiaan yang bermartabat, bebas sekat-sekat suku, agama, ras, dan golongan. Dan kita wajib untuk saling memberdayakan dalam bingkai torang semua ciptaan Tuhan. Maka hidup harmoni, hidup bekerja sama itu menjadi panggilan kita bersama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Muslim dan siapapun Anda, kita berjalan bersama dalam bingkai pembaharuan diri, pembaharuan iman untuk mulai menjadi berkat satu sama lain. Ada cerita menarik di Joseph Garden, saya bersebelahan dengan sahabat-sahabat Muslim. Baku batas pagar bahasa Manado, dan kita memang sangat indah orang punya kerukunan. Saya selalu kalau keluar dan menyapa dengan teman-teman itu, ada mereka punya pagar yang roboh, kita coba sama-sama jalan itu perbaikan, dan luar biasa itu. Itu yang kita harus bangun dimanapun kita berada, dan di Paroki Sarongsong itu sedang dihidupi dan dihidupkan untuk kebersamaan. Itu. Oke, Ya. kita lanjut Pastor. Tadi sudah sampai di Jumat Agung. Setelah Jumat Agung, hari Sabtunya masuk Vigili Paskah. Nah, Ya. prosesinya Vigili Paskah itu mulai dari malam hari Sabtu malam itu Vigili Paskah. Sabtu suci. Prosesi apa yang dilakukan, dan kita sudah lewat Kamis Putih juga, prosesi Jumat Agung, Vigili Paskah itu prosesi seperti apa untuk menyambut hari Minggunya untuk Paskah, Pastor? Iya. Jadi Vigili Paskah berarti kita malam tirakatan bersama Tuhan Yesus. Dan itu diawali dengan satu keyakinan bahwa Yesus pasti bangkit. Dan kepastian Yesus bangkit itu diawali dengan upacara cahaya. Iya. Dengan lewat pemberkatan api, Ya. kemudian penyalaan lilin Paskah, lambang Yesus yang bangkit menjadi terang dunia. Karena itu ada pemberkatan api, kemudian pemberkatan lilin Paskah, kemudian penyalaan lilin, lalu lilin yang bernyala ditularkan kepada lilin umat yang disediakan, lilin kecil. Sehingga itu ada seruan cahaya Kristus. Umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi pada malam Vigili Paskah itu cahaya bersinar karena ada kebangkitan, ada kehidupan baru, dan itu diberikan oleh Yesus. Yesus mengalahkan kematian. Kematian disimbolkan dengan kegelapan, kehidupan baru disimbolkan dengan cahaya Yesus yang menang atas maut, yang kita dapatkan lewat peristiwa upacara cahaya. Kemudian setelah upacara cahaya ada pewartaan sabda. Ada 7 bacaan yang dibacakan dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mengapa? Bahwa kedatangan Yesus, rencana penyelamatan Yesus sudah diwahyukan sejak Perjanjian Lama, dan Yesus adalah kepenuhan sabda itu. Maka diwartakan juga tentang sejarah keselamatan yang disampaikan lewat pewartaan sabda pada malam Paskah itu. Kemudian ada pembaharuan janji baptis.
ada liturgi baptis, di mana kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia-manusia tertebus dengan membaharui janji baptis kita. Kita menolak kuasa-kuasa setan yang membawa kematian dan semakin berpihak pada Yesus yang mengasihi kita sehingga ada kehidupan baru, ada kebangkitan. Kemudian kita bersatu dengan Dia dalam komuni kudus, bersatu dengan Dia dalam hidup yang sehati sepenanggungan dengan Dia, sehingga kita akhirnya dipercaya dan diutus menjadi manusia terbaharui karena rahmat Paskah tersebut yang dirayakan pada Vigili Paskah Sabtu Suci. Ya. Kemudian proklamasinya pada hari Minggu. Itu Minggu Paskah. Itu. Pesta Paskah. Yang disebut dengan Pesta Minggu Paskah yang lebih tepat Pesta Paskah, Minggu Paskah, atau apa yang lebih tepat yang mau disampaikan? Ya, bagi kita itu pesta Paskah, Pesta hari raya Paskah. Paskah yang Ya. jatuh pada hari Minggu, hari kebangkitan dan hari kemenangan Tuhan. Ya. Itu. Nah, banyak juga simbol di Paskah itu, banyak kegiatan-kegiatan itu yang disebut dengan telur Paskah. Ada kaitannya. Kenapa ada telur Paskah di dalam prosesi? Yang disebut telur Ya, Paskah itu ada kaitan seperti apa? Tradisi dari umat beriman. Tradisi aja. Tradisi untuk memeriahkan. Ya, telur kan itu kan kemudian dia akan jadi seayam. Jadi telur itu menyatakan bahwa kita kalau suka apa harus berbuah. Maka telur Paskah itu memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita memang menjadi orang yang harus berbuah. Jadi menjadi manusia baru, bukan cuma sebatas telur, tapi telur kemudian menjadi ayam atau menjadi bebek. Kita memang mesti berbuah. Ada satu jelmaan kepribadian baru, yakni kepribadian dalam dan bersama Yesus. Sehingga kita disebut anak Allah, anak Tuhan. Itu kita diharapkan berbuat begitu. Oke, Pastor, kita tinggal melengkapi aja karena memang waktu juga tidak cukup. Kalau memang punya 1 jam lagi, mungkin ada harapan apa, atau dengan menjalani masa Prapaskah ini apa yang bisa diharapkan ke depan kepada umat tentunya. Mungkin ada sifat mengajak, mungkin juga Pak Pastor bisa mengutip sedikit dari seruan Bapak Uskup yang disampaikan kemarin hari Rabu Abu, mungkin di semua gereja mungkin bisa disampaikan juga untuk sifatnya mengajak. Silakan Pastor. Terima kasih sahabat-sahabat para pendengar RRI yang terkasih. Kita diharapkan memaknai masa puasa ini, Bapak Uskup lewat surat puasanya yang sudah dibacakan kemarin, mengajak kita untuk kembali ke jati diri kita sebagai orang beriman yang sudah dimeterai oleh rahmat pembaptisan. Jadi kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang yang terbaptis, dan sebagai orang yang terbaptis itu melakukan tindakan pembaharuan. Dan tindakan berpembaharuan ini kita wujud nyatakan lewat pertobatan yang sungguh-sungguh, melakukan solidaritas sosial dengan sesama manusia, dan kita melakukan tindakan-tindakan pemberdayaan. Apa arti pemberdayaan? Kita melakukan kerjasama sebagai sesama manusia untuk melakukan hal-hal yang bermakna untuk keberlangsungan kehidupan kita. Itu juga yang dibuat dari sepanjang 5 pekan, sejak pekan ini dan seterusnya. Selama 5 pekan ini kita diharapkan untuk melakukan gerakan berjalan bersama sebagai gereja sinodal, antara uskup, imam, hidup bakti kaum awam, berjalan bersama, memperindah diri kita sebagai orang yang mendapatkan rahmat istimewa, berjalan bersama untuk melakukan karya-karya baik di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kemudian kita diharapkan juga berjalan bersama gereja, bersama pemerintah. Komitmen kita sebagai 100% orang Katolik, 100% warga negara. Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk mendatangkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang bermartabat. Kita juga diharapkan berjalan bersama umat beragama lain. Harmoni dan kerjasama untuk saling menghidupkan, kita diharapkan juga melakukan itu.
Kita juga kemudian berjalan bersama sebagai gereja bersama orang miskin dan difabel. Maka diharapkan di gereja-gereja ada gereja yang ramah untuk orang difabel. Mudah-mudahan di masing-masing gereja ada tempat-tempat yang memudahkan orang difabel untuk boleh masuk secara mandiri di dalam gereja. Kalaupun belum, ada asisten-asisten yang membantu dengan ramah orang-orang difabel untuk sampai mengakses gereja untuk beribadah selama masa puasa ini, bahkan selama mereka berkehidupan. Sambil kita yakin kita akan berpuncak pada kemuliaan karena kita menjadi orang-orang terberkati dan terampuni selama kita menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Mari orang melakukan dan memaknai masa puasa ini dengan hidup baik, hidup harmoni, hidup benar dengan siapapun orang yang kita jumpai di hari-hari kehidupan kita sekarang dan masa-masa yang akan datang. Oke, itu saja Bapak Pastor, waktu kita sudah menunjukkan di pukul 10. Terima kasih. Kurang lebih hampir 1 jam kita mendengarkan tanggapan-tanggapan juga dari Pastor dengan adanya masa Prapaskah ini, khususnya kepada umat Kristen Katolik yang akan memilih arti pertobatan dan pembaruan iman. Terima kasih untuk waktunya Pastor, kami sudah menyita waktu Anda, mungkin waktu Anda ini sangat penting sekali bagi umat, namun kami bisa sangat bangga Bapak Pastor walaupun lewat Zoom bisa hadir bersama RRI dan bisa memberikan himbauan-himbauan juga, masukan juga pada umat saat akan masuk masa Prapaskah. Saya Miki Kodwati undur diri Pastor, terima kasih. Selamat bertugas, semua. Salve. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak